selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Kapan kalian nonton video ini, kita udah masuk ke minggu kedua. Dan untuk mata kuliah AKL 2 di TM kedua ini kita bakal bahas tentang mutual holding. Nah, sebenarnya bedanya apa sih mutual holding sama holding-holding yang sebelumnya nih, kayak ada direct holding sama indirect holding. Nah, buat tahu jawabannya, ikutin terus, tonton terus videonya sampai habis. Oke, di sini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang struktur afiliasi mutual holding. Kemudian ada mutual holding dengan treasury approach. Terus ada mutual holding dengan conventional approach. Terus ada saham anak yang dimiliki oleh perusahaan afiliasi yang lainnya. Nah, nanti kan yang mutual holding, jadi kayak mutual holding ini si induk punya sahamnya anak, terus si anak juga beli sahamnya induk kayak gitu. Di sini ada 2 cara, yaitu treasury sama konvensional. Kalau yang treasury itu nanti akan diakui kayak sebagai treasury stock gitu dari perusahaan induknya. Terus kalau untuk conventional approach itu nanti akan dianggap sebagai constructive retirement-nya saham induk. Nah, untuk yang keempat ini ada mutual holding, tapi ini saham anaknya dimiliki oleh perusahaan afiliasi yang lainnya. Kalau yang ini cuma bisa pakai konvensional. Betul. Oke. Habis itu kita langsung aja mulai yang pertama, yaitu struktur afiliasi mutual holding. Di sini ada 3 holding. Ada direct holding yang udah pernah kita pelajari di AKL 1. Di sini ada single subsidiary di mana ya induk perusahaan cuma punya satu anak perusahaan gitu. Terus ada juga multiple subsidiaries. Jadi satu induk perusahaan itu punya beberapa anak, gak cuma satu. Kemudian yang oranye kuning ini nih, itu indirect holding, udah kita pelajari di TM1 ya. Ada, kalau teman-teman masih ingat, harus masih ingat lah ya. Di sini ada 2 tipe. Ada induk anak cucu sama ada connecting affiliate gitu. Dan udah pasti paham lah ya. Terus yang ketiga ini, yang biru ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mutual holding. Nah, yang pertama ini adalah parent mutually owned. Jadi si induk ini kan memiliki sahamnya, memiliki pengaruh penting, memiliki kendali atas S. Tapi di satu sisi S ini ternyata juga punya 10% saham atas P, kayak gitu. Jadi saling memiliki gitu loh. Nggak kayak aku dan dia loh, bukan. Jadi ya pokoknya gitu. Jadi kayak timbal balik gitu. Terus kalau yang connecting affiliate mutually owned ini apa yang saling memiliki adalah anak-anak perusahaannya. Jadi di sini kan ada si P ini sebagai induk, dia punya 2 anak perusahaan ya. Kalau di gambar ini dia punya 2 anak perusahaan, yaitu anak perusahaan A sama B. Nah, ini anak-anak perusahaan ini dia saling memiliki sahamnya. Jadi si A itu punya 40% sahamnya B dan B punya 20% sahamnya A. Gitu. Jadi kalau yang ini nggak langsung ke induknya, tapi ke sesama anak. Gitu. Sebenarnya ya, di sini kita bisa lihat sebenarnya modelnya itu sama kayak direct holding pas AKL 1, cuman ya itu tadi, timbal balik itu aja, kayak ditambahin aja nih, ternyata si anak ini punya loh saham dari si induknya, kayak gitu. Kita lanjut ya, masuk yang kedua, yaitu kita belajar dulu pakai yang treasury approach. Ini, jadi kita lihat nih, kita baca dulu dari atas. Dari sudut pandang konsolidasi, untuk pendekatan saham treasury ini, jadi saham induk
yang dimiliki oleh anak perusahaan nggak dimasukkan ke dalam saham induk yang beredar. Jadi nih, misal si induknya ngeluarin 60.000, bentar, kok jelek banget. Dia punya 60.000 menerbitkan 60.000 lembar saham, dan ini merupakan jumlah bentar. Ya pokoknya dia punya 60.000 gitulah ya. Punya 60.000 lembar saham yang beredar. Kemudian si anak itu membeli 10.000-nya nih. Jangan dong kebanyakan, kayak misalnya membeli 200-nya gitu ya, 200 lembar saham. Kayak dia, aku tadi bilangnya berapa sih? 60.000. Dia beli 1.000 gitu deh ya. 60.000, terus si anaknya membeli saham induk itu 1.000 lembar. Nah, yang 1.000 lembar itu tadi akan menjadi treasury stock. Kalau kalian ingat, treasury stock itu adalah saham yang ditarik dari peredarannya atau saham yang tidak lagi beredar, kayak gitu. Ya, semoga dapat dipahami. Habis itu, ya karena dia dianggap sebagai treasury atau pembelian saham kembali, nah itu nantinya akan dilaporkan di neraca, di neracanya sebagai saham treasury. Dan akan dikurangkan dari stockholders equity kan, karena ya treasury stock gitu kan akan mengurangi ekuitas perusahaan induknya. Sebesar apa nih? Sebesar nilai perolehannya. Diingat-ingat sebesar nilai perolehannya. Gitu. Oke. Terus ini ada contohnya. Misalnya, P itu memiliki 80% saham S, dan S memiliki 10% saham P. Nah, karena S ini cuma punya 10% sahamnya, maka pakainya metode cost dong ya, karena dia di bawah 50%. Gitu. Oke. Nah, jadi si S ini nanti akan mencatat apa? Mencatat apa nih terkait investasinya? Mencatat penerimaan dividennya, yaitu cash pada dividen income, ya kan? Nah, jadi dia punya income nih, dan income ini harus ditambahin ke spirit earning-nya si anak untuk jadi net income yang ini. Jadi dia udah punya penghasilan dulu nih, penghasilan yang nggak terkait dengan investasinya dia di P. Itu namanya spirit earning. Habis itu dia juga punya pendapatan nih. Pendapatannya itu nggak masuk di spirit earning, tapi dia punya pendapatan dari investasi dia di P itu. Nah, ini tuh harus ditambahin supaya dapat net income dari anaknya. Kayak gitu. Oke. Itu tadi dari kacamata CS-nya. Kalau kacamata dari kacamata P gimana nih? Kalau dari kacamata P, untuk mencatat dividen yang diterima, kayak gini jurnalnya, kalian pasti udah mantep banget, udah paham banget. Terus untuk mencatat income juga udah paham lah ya. Habis itu, dia juga ada satu jurnal tambahan untuk mengoreksi income from S dan dividen. Jadi sebenarnya teman-teman, treasury stock itu kayak nggak dapat dividen gitu, tapi si induk udah terlanjur mencatat dividen ya semuanya, totalnya gitu kan. Tapi karena tadi ini kepemilikan S terhadap P itu dianggapnya sebagai treasury stock dan dia nggak dapat dividen, jadi dividennya harus dikurangkan. Kayak gitu, makanya di sini dividennya ada di kredit. Jadi gini, kalau induk itu nerbitin dividen kan jurnalnya adalah cash pada dividen.
Ya nggak? Dividen pada cash, sorry. Kalau dia membagikan dividen, itu dia jurnalnya dividen pada cash. Sedangkan dividen yang untuk anak ini, karena dia dianggap sebagai treasury stock, harus nggak diakui gitu loh, karena treasury stock kan nggak dapat dividen ya, makanya harus dikurangin. Terus akun satunya apa nih? Yang di debit adalah income from gitu. Oke, di sini ada formula untuk menghitung income from S. Di sini mungkin agak panjang ya. Yang pertama, jangan lupa dikaliin dulu persentase P-nya, dikaliin sama separate earning atau net income S, terus dikurangi amortisasi, atau ya kurang tambah lah amortisasi, habis itu dikurangi unrealized profit, kalau misal dia upstream, terus ditambah realized profit, kalau dia upstream, kalau dia downstream, ini jangan sampai dikaliin sama persentase kepemilikannya. Gimana ya, agak bingung juga nggak sih yang ini tuh? Ya pokoknya cara ngitungnya tuh sama aja, separate earning, terus dikurang atau ditambahi amortisasi sesuai undervalued atau overvalued, terus dikurangi atau ditambahi unrealized atau realized profit or gain. Ya kayak gitu aja, sama kayak kita hitung income from S biasanya aja gitu di tabel itu. Cuman ini kayak dijadiin dalam suatu formula. Oke. Di sini poin pertama di jurnal 1, saldo investment in S akan turun sebesar dividen from S. Ya kan? Jadi kalau si S-nya membagikan dividen, itu akan mengurangi nilai investasi di S kan? Benar nih, berarti jurnal 1. Habis itu, saldo untuk jurnal yang kedua, saldo income from S ini akan menjadi total income from S yang ada di nomor 2 ini. Oh, sorry. Jadi, saldo income from S ini nantinya bukan cuma dipengaruhi dari jurnal nomor 2, tapi juga dipengaruhi sama jurnal nomor 3. Jadi, kalau biasanya nih, kita ngitung income from S kan, ya udah income from S aja gitu kan. Kalau ini ada tambahannya, yaitu pengurangan dividen yang dibayarkan P ke S dari jurnal nomor 3. Kayak gitu. Jadi di sini yang berpengaruh, yang dipengaruhi oleh ini nih, itu cuma income from S-nya. Jadi income from S-nya berkurang, tapi saldo investment in S-nya tetap kayak gitu, tetap naik sebesar income from S awal. Gitu. Oke. Terus jadi karena dividennya P ini tadi berkurang, jadi saldo yang dilaporkan di laporan keuangannya P adalah total dividen yang dibagikan dikurangi dengan dividen yang dibayarkan P ke S. Gitu. Habis itu, di sini ada tambahan untuk jurnal eliminasi untuk yang treasury method ini. Yang lainnya tuh jurnal eliminasinya sama kayak untuk mencatat income from S. Untuk mengeliminasi income from S dan dividen S. Terus ada juga untuk mengeliminasi ekuitas S dan investment in S. Yang kayak gitu-gitu sama lah. Nah, tapi di sini ada tambahan nih. Ada tambahan. Yang pertama ini, itu jurnal untuk mengeliminasi dividen income yang diterima S dari P. Jadi kan si S ini dapat nih cash pada dividen income. Kalau dia nerima income, nerima dividen dari induknya. Nah, itu harus dieliminasi. Jadi dividen income-nya di debit, habis itu yang dikreditnya adalah investment in S. Jadi akan mengurangi nilai investasinya. Habis itu, yang kedua, ini untuk mengeliminasi investment in P dalam buku S. Jadi, investment in P itu juga harus nol kan? Kalau kita ingat lagi deh, kalau investment in S atau investment in P itu harus selalu nol di
laporan konsolidasinya ya kan. Makanya harus dieliminasi. Terus kalau dieliminasi berarti harus ditaruh di sisi kredit atau dikurangi gitu kan. Habis itu debitnya apa? Debitnya adalah treasury shares. Karena kita pakai pendekatan treasury stock. Kayak gitu. Bedanya ini aja. Ada 2 tambahan ini aja. Selebihnya sama kayak direct holding yang biasanya kita pelajari di AKL 1. Oke, untuk selanjutnya di sini kita mulai masuk ke soal ya. Di sini yang simpel dulu di tahun pertama tanpa pembagian dividen. Di sini contoh soalnya, awal Januari 2019, P itu membeli 90% saham saham CS ya dengan harga $270.000, di mana capital stock-nya adalah 200.000 dan return earning-nya adalah 100.000. Oke. Habis itu ternyata di tanggal 5 Januari 2019, S ini membeli 10% saham P senilai $70.000. Nah, pada saat itu tuh capital stock-nya P adalah 500.000 dan return earning-nya adalah 200.000. Di tahun 2019. Kita bisa lihat ya, di sininya juga ada informasi terkait itu. Oke. Ya, terus ada keterangan bahwa untuk tahun 2019, S ini melaporkan net income $30.000 dan tidak membagikan dividen. P juga nggak membagikan dividen. Lanjut ya. Jadi, untuk mencatat income from S, si P ini membuat jurnal investment in S pada income from S, ya kan? Sebesar berapa? Sebesar 90% dari persentase kepemilikannya dikaliin sama net income S, yaitu 30.000. Ini nih, dapat dari sini nih. Jadinya dia dapat income from S-nya adalah 27.000. Di sini nggak ada amortisasi, karena kalau kalian nggak percaya coba dihitung sendiri deh. Di sini investment cost-nya 270.000. Berarti implied value-nya adalah 300.000. Dan total ekuitas CS adalah 300.000 juga. Berarti nggak ada excess value di sana. Begitu pula untuk yang kepemilikan S terhadap P gitu. Sama aja, nggak ada amortisasinya. Makanya kayak gitu aja, dikaliin aja sama net income-nya anak. Gitu. Oke, kayak gitu. Habis itu, kalau kita udah tahu income from S-nya berapa nih, kita lanjut dong ya. Untuk cari saldo investment in S per 31 Desember 2019. Jadi, kalau kita mau cari investment in S, itu adalah saldo investment awal tahunnya ditambah sama income from S-nya. Karena di sini dia nggak ada pembagian dividen dari CS, jadi nggak dikurangi, ya kan? Terus lah, kita masuk ke jurnal eliminasinya. Pertama, kita eliminasi income from S. Nah, di sini sama banget kayak direct holding, sama banget income from S pada investment in S. Karena ini nggak ada selisihnya ya. Karena ini nggak ada pembagian dividen. Kalau si S-nya itu membagikan dividen, ya udah, jurnalnya tinggal tambahin aja income from S pada dividen dan investment in S. Kayak gitu. Kayak biasa ini. Terus yang kedua ini adalah jurnal untuk mencatat NCI expense. Untuk mencatat NCI expense. Oke. Di sini juga sama banget kayak biasanya. Karena di sini nggak ada dividen, jadi jurnalnya adalah NCI expense pada NCI equity. Oke, gitu. Habis itu ada eliminasi equity S dan mencatat NCI. NCI awal tahunnya. Di sini karena kita mau mengeliminasi ekuitas, jadi ekuitasnya ditaruh di debit, yaitu share capital ordinary sama return earning-nya ditaruh di debit sejumlah sekian. Habis itu di kreditnya adalah investment in S senilai 270.000. Ini ya dari soal ya. Ini kalau soalnya tahun berikutnya jangan lupa disesuaikan dulu saldonya ya. Habis itu NCI equity awal tahun sebesar 30.000. Ini dari mana? Ini tinggal dijumlahin aja nih si ekuitas S-nya terus dikaliin sama persentase NCI. Nah, gitu.
Jangan lupa kalau ada excess value ditambahin juga excess value-nya di sini ya. Oke. Nah, yang D ini adalah jurnal eliminasi baru yang baru aja kita pelajari. Oke. Di sini ini adalah jurnal untuk apa tadi? Untuk eliminasi investment in pay. Oke. Untuk eliminasi investment in pay. Karena dia tadi pakainya metode pendekatannya treasury stock, jadi di sininya di debitnya akan muncul akun treasury share atau treasury stock sejumlah nilai perolehannya. Jangan lupa nilai perolehannya adalah 70.000. Jadi nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nih, dari jurnal penyesuaian ini kita masukkan ke sini. Oh ya, BTW, yang income from S sama investment in S-nya jangan lupa untuk dimasukin ya. Biasanya tuh di soal tuh kosong gitu loh. Investment in S, terus income from S, gitu-gitu kan kosong tuh biasanya. Jadi jangan lupa dihitung dan dimasukin. Di situ untuk jurnal penyesuaiannya sama-sama kayak biasanya aja. Terus di sini aku langsung ke yang D aja ya, yang agak beda. Di sini, nah dia akan muncul akun treasury stock sebesar 70.000. Jangan lupa ya teman-teman ya, kalau treasury stock ini akan mengurangi nilai ekuitas dari si induknya. Nah, atau di consolidated statement-nya ya, mengurangi ekuitas gitu lah. Terus investment in pay-nya juga awalnya dia punya 70.000 juga dikurangi. Karena nilai investment in S atau investment in P harus 0. Untuk selanjutnya, untuk contoh soal selanjutnya kita lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih.